Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Teladan TVRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenang bagaimana kisah Safa dan Marwah. Jika kita mengingat kisah Safa dan Marwah, maka kita tidak akan lepas dengan satu nama, yaitu seorang ibu yang berjuang Safa dan Marwah, yaitu seorang ibu yang bernama Hajar, ibu dari Nabi Ismail alaihissalam. Seorang ibu pada saat anaknya Nabi Ismail alaihissalam itu kehausan, ingin penuh dengan haus, lapar, ingin minum. Tapi seorang ibu ini tidak pernah berhenti berusaha lari dari Safa ke Marwah. Pada saat di Safa melihat ada air di Marwah, dia lari dari Safa ke Marwah. Ternyata sampai di Marwah itu tidak ada airnya. Pada saat di Marwah itu terlihat airnya ada di Safa. Berlari dari Marwah ke Safa, ternyata di Safa pun tidak ada air, itu hanya bayangan belaka. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Sampai 7 kali seorang ibu ini berikhtiar Safa Marwah hingga airnya yang diingin-inginkan itu akan datang, yaitu airnya keluar. Tapi airnya tidak keluar di Safa, tidak keluar di Marwah, tidak keluar di antara Safa dan Marwah. Di mana air ini keluar? Di dekat kaki anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan di kisah Safa dan Marwah ini? Yang pertama, yaitu perjuangan seorang ibu. Seorang ibu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah putus asa untuk membahagiakan anaknya. Dan yang kedua, yaitu kebaikan. Kebaikan itu tidak akan pernah hilang. Kebaikan itu tidak akan pernah lenyap. Tapi kebaikan itu bisa berpindah ke tempat yang lain. Pada saat kita berbuat kebaikan di tempat A, bisa jadi tidak dibalas di tempat A. Menolong si A tidak dibalas si A, tapi dibalas di tempat yang lain. Dibalas oleh yang lain. Tapi yakinlah, yang namanya kebaikan tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah lenyap. Tidak ada yang sia-sia. Pada saat kita melakukan kebaikan-kebaikan, tidak ada yang sia-sia. Pasti Allah balas. Maka yang pertama, seorang ibu, marilah kita senantiasa berbakti kita kepada orang tua kita. Satu-satunya orang yang senantiasa tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa membahagiakan kita sebagai anak. Dan yang kedua, senantiasa kita berbuat kebaikan. Jangan pernah merasa putus asa dengan kebaikan. Pada saat kita berbuat kebaikan, Allah sudah berjanji pasti Allah balas. Tapi kita tidak tahu kapan dan di mana Allah balas kebaikan ini. Tapi Allah Maha mengetahui. Jika sudah tempat yang pas dan waktu yang tepat, pasti Allah balas kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan kekuatan, istiqomah kita, berbakti kita kepada orang tua, dan juga senantiasa berbuat kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.